Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Sampai sekarang, Zhu Feng akhirnya melihat es Phoenix yang dia pikirkan lagi. Melihat dengan hati-hati, dengan ekspresi ketakutan, bersembunyi di belakang leher Chu Xingyun, dia menyelinap keluar kepalanya dan dengan hati-hati memandangi es Phoenix kecil yang mendekatinya. Hati Ditianyi lembut. Pada saat itu, Ice Phoenix sebenarnya tidak perlu mati. Dengan kata lain, es Phoenix dan api Phoenix tahun itu sebenarnya hanya perlu mati satu. Jelas Ice Phoenix memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Sepasang sayap Ice Phoenix berubah menjadi dua lapisan es, menyegel es abadi kutub selatan dan kutub utara dari benua kuno tandus di bawah gletser. Jika bukan karena Ice Phoenix yang mengorbankan dirinya sendiri, Fire Phoenix mungkin kelelahan sampai mati. Karena itu, mulai sekarang, ratusan juta makhluk di seluruh dunia kuno berhutang kebesaran Ice Phoenix. Tanpa pengorbanan Ice Phoenix, dunia kuno ini tidak akan pernah memiliki kehidupan. Bahkan pada saat ini, semua orang masih membawa keanggunan Ice Phoenix. Jika bukan karena dua sayap es Ice Phoenix, kawah kutub utara dan selatan disegel, dan api pusat bumi akan memuntahkan, sepenuhnya mengubah seluruh dunia yang sepi menjadi bumi yang hangus. Ambil napas panjang. Ditianyi menatap Chu Xingyun dengan dingin, istrimu yang ditakdirkan adalah naga api di belakangmu, jadi tolong lepaskan Ice Phoenix, dia milikku. Menghadapi kata-kata Kaisar Tianyi, Chu Xingyun mencibir, dia sudah menjadi istriku sekarang, jangan, apakah kamu ingin aku meninggalkannya? Dengan dengusan dingin, Kaisar Tianyi mencibir dan berkata, apakah kamu buta saat aku? Yuanyin bawaan Ice Phoenix sempurna seperti sebelumnya, dan kamu tidak pernah terlibat dalam yin dan yang, dan tidak ada pasangan sejati. Bawaan Yuanyin. Mendengar kata-kata Kaisar Tianyi, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Setiap gadis yang menganggur memiliki Yuanyin. Namun, Yuanyin bawaan, tetapi hanya tingkat-tingkat kekuatan kuno bawaan, yang mungkin. Melihat wajah serius Ditianyi, Chu Xingyun menyeringai, saya akui, antara saya dan Ice Phoenix, semurni air, tapi tidakkah jelas antara Anda dan dia? Dengan dengusan dingin, Huo Feng juga tahu bahwa di antara dia dan Ice Phoenix, dia telah sibuk mengelola gunung berapi sejak awal hari, dan dia tidak peduli dengan urusan pribadi anak-anaknya, apalagi pernikahan, Yin dan Yang. Karena itu, Yuan Yin bawaan dari Ice Phoenix hanya dapat dipertahankan sampai sekarang. Melihat keheningan Kaisar Tianyi, Chu Xingyun melanjutkan, meskipun awal dari langit, kehidupan Anda benar-benar saling terkait, tetapi dia adalah dia, Anda adalah Anda, dia bukan pengikut Anda, dia bukan milik siapapun, hanya miliknya dirimu sendiri. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, sekarang, Liu Xiang telah menikah denganku dan adalah istriku. Bagaimanapun, ini adalah pilihannya sendiri, tidak ada yang bisa ikut campur. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huo Feng tidak bisa mengatakan apa-apa. Memang, meskipun dikatakan bahwa pada awal langit, kehidupan mereka saling terkait. Menurut dunia lama, mereka adalah pasangan yang ditakdirkan. Namun, pernyataan ini sebenarnya hanya pernyataan. Di dunia nyata yang liar, pemisahan dan pemisahan antara suami dan istri sebenarnya sangat umum. Dari setiap 100 juta pasangan, tidak ada yang ditakdirkan. Dalam istilah awam, mereka menemukan cinta sejati satu sama lain. Kebanyakan pasangan yang ditakdirkan, pada kenyataannya, tidak bisa menjadi pasangan. Terutama kekuatan kuno klan naga, mereka tidak tahu berapa banyak yang mereka duduki, dan mereka bukan milik perempuan mereka. Karena itu, jelas tidak meyakinkan untuk mau mengambil takdir sesuatu. Melihat dukungan Kaisar Tianyi, Chu Xingyun tersenyum ringan dan melanjutkan, jangan berbicara tentang orang lain, hanya untuk Anda, berapa banyak istri yang Anda miliki dalam ratusan juta tahun terakhir, berapa banyak gadis yang bukan milik Anda, dominasi untuk Anda, dan bahkan membantu Anda. Memberi anak untuk lahir. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, kulit Ditianyi merah dan putih, tapi dia tidak bisa menemukan kata untuk diucapkan. Meskipun Chu Xingyun berkata dengan sangat sopan. Namun faktanya, maknanya sudah jelas. Karena, Ditianyi dapat menyerang istri yang ditakdirkan yang awalnya milik orang lain. Jadi mengapa orang lain tidak dapat memiliki istrinya? Selain itu, sebagai leluhur, ia sebenarnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang nasib daripada biksu biasa. Yang disebut takdir sebenarnya di bawah langit, pada awalnya, jejak kehidupan mereka terjerat satu sama lain. Hubungan satu sama lain seperti suami dan istri. Tetapi pada kenyataannya, setelah pembukaan langit, pengumpulan dan pelepasan ratusan triliun tanda kehidupan adalah acak. Jika kita membandingkan dunia kuno dengan laut, kemudian tanda kehidupan Fire Phoenix dan Ice Phoenix seperti dua tetes air di laut. Meski untuk sesaat, kedua tetes air ini bersebelahan. Tapi segera, dua tetes air ini terpisah.
Sejak itu, dua tetes air ini ingin berdekatan lagi, yang benar-benar terlalu sulit, kemungkinan terlalu kecil. Secara teoritis, probabilitas bahwa dua tetes air ini berbatasan lagi mendekati nol. Menceritakan nasib baik untuk mengatakan hal-hal, bagi para beku biasa itu mungkin masih dibodohi, tetapi bagi para leluhur, sebenarnya tidak meyakinkan. Meskipun bagi kebanyakan orang, mereka tidak pernah dapat menemukan takdir mereka. Tapi untuk Chu Xingyun, Sui Liuxiang, Ao Mei, Ao Ling. Bagi kelompok kekuatan kuno ini, energi kehidupan dan tingkat jiwa mereka terlalu tinggi. Karena energi kehidupan dan tingkat jiwa terlalu tinggi, bahkan setelah melewati segala usia, jejak kehidupan masing-masing masih dapat dikumpulkan bersama melalui tarik-menarik yang kuat antara satu sama lain. Bahkan jika yang satu ada di cakrawala dan yang lain ada di jubah, mereka akhirnya akan saling berdekatan dan terjerat lagi. Chu Xingyun dan Nangong Huayan tinggal di dua bidang bintang dan dua planet yang berbeda. Namun, hasil akhirnya, tanda kehidupan keduanya, tetapi masih saling terjerat. Adapun dupa aliran air Phoenix S dan Kaisar Api Phoenix Tianyi, pada kenyataannya, itu seharusnya sama. Tapi jangan lupa, untuk menutup selamanya kawah kutub selatan dan kutub utara, semangat Ice Phoenix lemah hingga batasnya, dan bahkan jatuh. Oleh karena itu, tanda kehidupan Ice Phoenix redup dan kusam, dan tidak ada daya tarik sama sekali. Sedemikian rupa sehingga sampai berhadapan muka, Huo Feng melihat es Phoenix dengan matanya sendiri, dan menilai dia sebagai leluhur Phoenix dari wujudnya. Selain itu, bahkan dengan matanya, Fire Phoenix tidak dapat ditentukan. Tidak sampai segel kehidupan Ice Phoenix diverifikasi bahwa memang bertentangan dengan dirinya sendiri bahwa identitas Zhu Huang akhirnya ditentukan. Untuk sesaat, Chu Xingyun dan Kaisar Tianyi melayang dengan bangga di udara, mata mereka saling berhadapan. Kaisar Tianyi berharap untuk membawa Sui Liuxiang pergi, karena itu adalah istri yang ditakdirkan dan orang favoritnya. Chu Xingyun benar-benar tidak bisa membiarkan Tianyi mengambil Sui Liuxiang. Salah satu alasannya adalah bahwa Chu Xingyun sangat mencintai Sui Liuxiang. Kedua, apakah dalam kehidupan sebelumnya atau sekarang, Sui Liuxiang adalah istrinya. Ketiga, kehendak pribadi Sui Liuxiang adalah untuk bersamanya, tidak berjalan dengan Tianyi yang aneh. Kombinasi tiga faktor membuatnya tidak mungkin bagi Chu Xingyun untuk membiarkan Tianyi mengambil Sui Liuxiang. Pada saat ini, Tianyi dan Chu Xingyun memiliki alasan dan kegigihan mereka sendiri. Tetapi pada saat yang sama, pada kenyataannya, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar mudah dan penuh nurani. Untuk Kaisar Tianyi, meskipun Sui Liuxiang adalah istri takdirnya, dia sekarang mencintai Ao Yun. Dan seperti yang dikatakan Ao Yun, Ice Phoenix bukan milik siapapun, dia hanya milik dirinya sendiri, dia memiliki hak untuk membuat pilihan untuk dirinya sendiri. Untuk Chu Xingyun, Ice Phoenix Sui Xiangxiang memang istri yang ditakdirkan Kaisar Tianyi. Meskipun ini hanya pernyataan, ini adalah pernyataan yang lebih umum diterima. Secara teori, tidak masuk akal untuk merebut nasib orang lain. Namun, tidak masalah dalam kehidupan masa lalu atau kehidupan ini, hati Chu Xingyun sangat mencintai Sui Liuxiang. Selain itu, Ice Phoenix Sui Liuxiang telah menikah dengannya dan menjadi istrinya. Sebagai istrinya, Little Ice Phoenix juga mencintainya, dan bersedia menjadi istrinya. Karena itu, bagaimanapun, Chu Xingyun tidak bisa membiarkan pria lain membawanya pergi jika Sui Liuxiang tidak mau. Apalagi sekarang, untuk Sui Liuxiang, Tianyi hanyalah orang asing yang menakutkan. Sebagai gadis yang lemah, bagaimana mungkin Chu Xingyun membiarkan Tianyi untuk bertatap muka? Diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, Kaisar Tianyi mendengus dingin dan berkata, biarkan aku membawanya pergi, aku bisa menempatkanmu di jalan menuju kehidupan, jika tidak, jika api Phoenix lahir, kalian semua akan mati. Mendengar kata-kata Kaisar Tianyi, Little Ice Phoenix takut, menggigil dan menarik kepalanya, bersembunyi di belakang leher Chu Xingyun, gemetar, dan tidak berani melihat Kaisar Tianyi lagi. Bagi Little Ice Phoenix, flamingo besar itu benar-benar menakutkan. Ada api di mana-mana, dan pandangan sengit. Pergi dengannya. Bagaimana mungkin? Menghadapi ancaman Kaisar Tianyi, Chu Xingyun tidak takut, tetapi malah tersenyum lembut. Dia tidak mundur. Tidak masalah di kehidupan masa lalu atau kehidupan ini, dia tidak bisa melepaskan air dan aroma. Bahkan sekarang, mengetahui bahwa Sui Liuxiang adalah istri yang ditakdirkan Tianyi, itu masih tidak akan berubah. Sekali lagi, Sui Liuxiang bukan milik siapapun, ia hanya milik dirinya sendiri. Menatap kubah langit, burung api besar Phoenix yang membengkak hingga 300.000 mil. Chu Xingyun tahu bahwa meskipun sangat berbahaya, itu bahkan bisa dikatakan membantu. Tapi sekarang, ini satu-satunya kartu hall-nya. Jika kartu hall ini tidak berfungsi, itu tidak ada bedanya. Ngomong-ngomong, semuanya mati, jadi Anda tidak perlu terlalu peduli tentang cara mati. Berpikir, Chu Xingyun tersenyum dingin dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Pada saat ini, segalanya menjadi menemui jalan buntu dan tidak bisa didamaikan sama sekali. Tianyi ingin membawa Sui Liuxiang pergi, tetapi Chu Xingyun tidak pernah bisa duduk dan menonton.
Karena itu, harus ada pertempuran antara keduanya, dan harus ada seseorang untuk jatuh di sini. Mulai sekarang, Chu Xingyun sangat jelas bahwa jika Di Tianyi diizinkan untuk menembak terlebih dahulu, maka semuanya sudah berakhir. Sebagai leluhur dari kondisi puncak, apalagi Chu Xingyun, bahkan jika 4 Raja Naga Laut ditambahkan, mereka tidak bisa menerima pukulan lawan. Karena itu, Chu Xingyun harus terlebih dahulu menembak. Saat berikutnya, api gelap naik dari telapak Chu Xingyun. Melihat Huo Feng dengan dingin, Chu Xingyun berkata, "Jika kamu ingin membunuhku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki keterampilan itu, dan kamu melihat apa ini." Saat api hitam naik, hanya sesaat kemudian, rambut merah panjang api Phoenix Kaisar Tianyi terbang. Api kekacauan adalah sumber dari semua api, dan secara alami, api dapat menekan semua api. Melihat api yang kacau, Kaisar Phoenix Api Tianyi tidak berkata apa-apa, berbalik dan berlari. Jika Huo Feng ada di sini, ia tidak takut dengan api semrawut ini. Betapapun kuatnya api yang kacau ini, bagaimanapun, hanya ada gumpalan kecil, dan kerusakan yang ditimbulkannya benar-benar terbatas. Oleh karena itu, meskipun api kekacauan dapat melukai kekuatan tingkat leluhur, tidak mungkin untuk membunuh kekuatan tingkat leluhur. Namun, lucu mengatakan, api semrawut ini, meski hanya sinar kecil ini. Tetapi Feng Zhu pada saat ini sebenarnya tidak lebih dari sebuah ide sepele. Sinar api yang kacau tidak cukup untuk membunuh Zhu Feng, tetapi cukup untuk membunuh ide dewa ini. Melihat Kaisar Huo Feng Tianyi melarikan diri dengan cepat, Chu Xingyun tidak panik. Di depan Chu Xingyun, yang memiliki kekuatan kekosongan, tidak ada yang bisa melarikan diri, bahkan Tianyi, Kaisar Api Phoenix yang terkenal dengan kecepatan. Melihat ke masa depan, Di Tianyi mengangkat rasa sakit dan siksaan padanya, dan Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi mengepalkan giginya. Dalam sesaat berpikir, api kacau yang biasa-biasa saja tiba-tiba keluar. Saat berikutnya, di antara cahaya biru yang bersinar, api hitam yang kacau itu menghilang ke udara secara instan. Ketika api hitam muncul lagi, itu muncul tepat di depan Di Tianyi, kurang dari 10 meter. Di Tianyi terlalu cepat. Selama 3 napas, dia bisa kembali ke langit dari tanah. Pada saat itu, dengan api dan tubuh Phoenix yang baru saja dipadatkan, dia pasti bisa dengan mudah menyegel api kacau ini. Bahkan, pada gilirannya, Anda dapat merebut api yang kacau ini dan mengubahnya menjadi milik Anda. Dengan benih api kacau ini, selama Kaisar Tianyi diberikan periode waktu tertentu, ia bahkan dapat diubah menjadi api Phoenix yang kacau, dengan kekuatan kehancuran dunia. Kecepatan Phoenix api adalah yang tercepat di dunia lama, dan tidak ada seorang pun. Dalam sebagian besar kasus, kecepatan tak tertandingi adalah keterampilan tata geraha Di Tianyi dan ketergantungannya yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, Huo Feng akhirnya menderita kerugian besar karena kecepatan. Di antara cahaya biru berkedip, ketika Di Tianyi melihat nyala api gelap muncul kurang dari 10 meter di depan. Meskipun kesadarannya telah bereaksi, kecepatannya terlalu cepat. Sebelum dia bisa membalikkan arahnya, dia langsung mengenai api gelap. Dengan suara gemuruh, Kaisar Tianyi berhenti. Melihat ke bawah, nyala gelap jatuh di dadanya, membakar keras di jantung. Dengan senyum pahit, Kaisar Tianyi menoleh, dan di bawah kubah langit Ao Yun, masih terlihat tenang, melihat ke atas. Di Tianyi tahu bahwa karena kelumpuhannya, Chu Xingyun diberi kesempatan untuk mengalahkannya. Jika dia tidak begitu ceroboh, tidak menggunakan semangat pikiran, dan dekat dengan pihak lain, bahkan jika pihak lain memiliki api kekacauan, itu masih bukan lawannya. Apa yang membuat Di Tianyi tertekan adalah bahwa meskipun api yang kacau ini tidak signifikan, itu hanya cukup untuk memadamkan sinar pemikiran yang membunuhnya. Perlahan berbalik, merendahkan diri, Di Tianyi memandang Chu Xingyun dengan kesal dan Ice Phoenix berdiri di bahunya. Di antara tubuh yang gemetar, Kaisar Tianyi membiarkan nyala api gelap di atas dadanya membakar dengan keras. Perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya, Kaisar Phoenix Tianyi, Shen Han berkata, "Kali ini, kamu menang, tapi, jangan bangga." Dengan senyum dingin, Kaisar Tianyi berkata dengan tak tertahankan, "Aku bersumpah atas nama Zhu Feng bahwa aku akan membunuhmu, dan mengambil kepala ke-9-mu, dan mengikatnya menjadi rantai manik-manik untuk menghilangkan rasa malu karena membunuh istriku." Benci. Di antara pidato Di Tianyi, api gelap yang kacau, nyala api membakar, terus-menerus melahap tubuh Di Tianyi. Melihat Chu Xingyun dengan kematian, Kaisar Tianyi berkata dengan tak tertahankan, "Jika sumpah ini tidak terpenuhi, Zhu Feng tidak akan pernah dilahirkan." Saat kata terakhir Di Tianyi keluar, api gelap menggulung dan langsung menelan tubuh roh Di Tianyi. Saat pikiran ilahi Kaisar Tianyi benar-benar terbakar, api hitam yang kacau tiba-tiba membubung. Dari ukuran ibu jari orang dewasa, itu membengkak ke ukuran telur. Volumenya membengkak sekitar 10 kali. Di antara pikirannya, Chu Xingyun membalas api yang kacau. Itu layak untuk kekuatan leluhur dari pemadam kebakaran, bahkan sinar pikiran yang tidak penting mengandung hukum nyala api yang mengerikan. Di antara desahan rahasianya, sebuah raungan keras melintas dari langit di atas. Mendongak dengan ganas, Phoenix api raksasa super dengan lebar 300.000 mil menggigil hebat.
Ketika sinar pemikiran ilahi dari api Phoenix Kaisar Tianyi dimusnahkan, tubuh api Phoenix super raksasa dengan panjang 300.000 li mulai kehilangan kendali. Tidak bagus. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi berteriak. Jika Anda membiarkan api langit meledak, itu akan jatuh ke tanah. Nah, semua kekuatan iblis, naga, dan iblis di sini, kecuali beberapa kekuatan tingkat atas, tidak mau lari, semua harus dibakar hidup-hidup di sini. Melihat Phoenix api besar, retakan besar terus muncul di sekitarnya. Melihat Phoenix api besar, seluruh tubuh terus menjatuhkan nyala api besar bola berikutnya. Pertama, tidak hanya klan iblis, tetapi bahkan klan naga dan iblis di depan umum, para prajurit yang lebih rentan juga berteriak ngeri. Melihat bahwa Fire Phoenix raksasa akan hancur ke langit, saat berikutnya. Chu Xingyun berteriak, tolong minta 4 Raja Naga Laut untuk mengambil tindakan, menurunkan air, dan menghancurkan Fire Phoenix. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Force Dragon Kings tidak berani mengabaikan dan pindah pertama kali. Di bawah kendali awan gelap, keempat naga laut bergabung dan menjatuhkan hujan deras. Dengan hujan turun, Phoenix menyala besar, seluruh badan air naik, tetapi angka itu tidak berkurang sama sekali. Melihat pemandangan ini, Raja Naga dari Laut Timur berkata, tolong bantu Mozu untuk membantu menekan 72 gunung berapi super aktif. Menghadapi undangan Raja Naga dari Laut Cina Timur, Chu Xingyun tidak berani mengabaikan, mengorbankan Yuan Shen, dan mencoba yang terbaik untuk menghubungkan nyala api bumi. Dengan kepunahan Kaisar Api Phoenix Tianyi, Chu Xingyun dengan cepat mendapatkan kembali kendali atas api bumi. Di bawah kendali Chu Xingyun, pada semua gunung berapi aktif, api mengamuk dengan cepat melemah. Di bawah perhatian semua orang yang intens, gunung berapi super aktif berhenti meletus satu demi satu. Saat gunung berapi super aktif itu ditekan satu persatu, di atas kubah langit, burung Phoenix besar yang terbakar itu, kehilangan pengisiannya, dan tubuhnya akhirnya mulai menyusut perlahan dalam hujan. Melihat sekeliling, di atas kubah langit, ribuan api jatuh dari tubuh Phoenix yang menyala-nyala. Namun, api itu tidak mengandung pikiran Zhu Feng. Di sisi lain, hujan lebat di langit bercampur dengan pikiran 4 naga. Jadi, ditambah dengan hilangnya 72 gunung berapi super aktif, Phoenix api yang menakutkan akhirnya mulai menyusut satu poin dan benar-benar ditekan. Melihat Phoenix menyala dengan kekaguman, Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum. Bayangkan jika pikiran ilahi di Tianyi tidak hancur. Kemudian, dalam nyala api Phoenix besar ini, akan ada bercampur dengan pikiran Zhu Feng, air biasa, tidak hanya tidak akan dituangkan, tetapi akan semakin makmur. Selain itu, jika pikiran Zhu Feng tidak hancur, 72 gunung berapi super aktif akan terus-menerus menambah nyala inti bumi ke dalam tubuh Phoenix besar yang menyala-nyala. Bahkan jika Raja Naga 4 Laut tidak peduli bagaimana menuangkannya, itu tidak membantu. Lagi pula, bisakah gunung berapi super aktif dihancurkan oleh hujan lebat? Sekarang, di bawah kecerobohan Kaisar Tianyi, Chu Xingyun terbunuh di tempat. Namun demikian, Force Dragon Kings dan Chu Xingyun mencoba yang terbaik untuk memadamkan tubuh Phoenix raksasa yang menyala-nyala ini. Meskipun di permukaan, Chu Xingyun melayang dengan bangga dan di udara, tampilan manja, sopan. Di mata ratusan juta klan iblis, klan naga, dan jenderal klan iblis, kemampuan leluhur iblis ini benar-benar menakutkan. Pertama, komandan kuat klan iblis menghancurkan klan iblis, dan klan iblis akan dihancurkan. Setelah itu, berdasarkan kekuatan dan kekuatan tirani, dia memaksa istana naga 4 laut dan harus menikahi seorang gadis naga agar harmonis. Dan kemudian, hari ini, pertama-tama, itu menghancurkan leluhur Qilin. Kemudian, itu adalah langkah yang sama untuk membunuh Zhu Feng. Sepanjang zaman, satu-satunya yang dapat memiliki catatan seperti itu adalah leluhur iblis. Pada saat ini, di mata semua orang, pamor leluhur iblis dapat disebut sebagai orang yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada yang datang setelah. Tetapi pada kenyataannya, hanya Chu Xingyun yang tahu bahwa pertempuran ini benar-benar terlalu berbahaya. Meskipun api kekacauan sangat kuat, ia juga harus mengenai pihak lain agar dapat mengerahkan kekuatannya. Jika bukan karena Zhu Feng yang tidak tahu bahwa dia memiliki kekuatan kekosongan, selama dia memiliki sedikit tindakan pencegahan, api kacau Chu Xingyun tidak akan menimpanya. Dan selama dia lolos dari kekacauan, Chu Xingyun sudah kalah. Begitu pikiran ilahi Kaisar Tianyi kembali ke tubuh Phoenix yang menyala, api yang kacau tidak bisa lagi mengancamnya. Mengontrol tubuh Phoenix api dan mengendalikan api pusat bumi, ada 72 gunung berapi super aktif untuk menambah kekuatan nyala api. Kaisar Tianyi ini hanyalah tubuh mayat hidup. Chu Xingyun ingin mengalahkan Kaisar Tianyi, hanya dengan cara ini, dan hanya ada satu pertemuan ponsel. Sementara di Tianyi ingin mengalahkan Chu Xingyun, ia memiliki ratusan juta cara dan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Sangat disayangkan bahwa karena keberadaan dupa aliran air es Phoenix, Kaisar Phoenix api Tianyi tidak menembak. Meskipun Chu Xingyun hanya memiliki satu cara dan hanya satu kesempatan, dia menangkapnya. Karena itu, pikiran ilahi Kaisar Tianyi sangat mati lemas dan sangat marah. Jelas kekuatannya 10 juta kali lebih tinggi dari lawan.
Jelas Anda bisa saling menekan untuk menekan audiens. Namun pada akhirnya, ia kehilangan. Tidak heran, Kaisar Zhu Feng Tianyi membuat sumpah setan sebelum dia meninggal. Selain itu, apa yang membuat Chu Xingyun tertekan adalah bahwa dia tahu betul bahwa sumpah di Tianyi ini sangat dekat dengan pemenuhan. Di masa depan, Kaisar Tianyi benar-benar memiliki 8 tahun berturut-turut mengalahkan reinkarnasi Chu Xingyun. Chu Xingyun sebenarnya adalah yang ke-9. Selama Chu Xingyun terbunuh, dan kepala ke-9 Chu Xingyun dibuat digantung ke tirai manik-manik, di Tianyi bisa memenuhi sumpahnya. Pada saat itu, di Tianyi dapat memulihkan tubuh sejati Zhu Feng. Dan tubuh asli Zhu Feng, seperti tubuh asli Zhu Long, tidak terkalahkan. Meskipun saya tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi Chu Xingyun tahu bahwa tidak akan lama bagi Zhu Feng untuk menumbuhkan periode waktu tertentu, dan dia pasti akan membagi Yuan Shen ke dalam reinkarnasi. Kaisar Tianyi di masa depan tepatnya adalah sumpah Ying Zhu Feng, ditransformasikan oleh Yuan Shen dibagi oleh Zhu Feng. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun menunduk dan melihat pasukan iblis di bawah ini. Saat tubuh Phoenix di langit berangsur-angsur musnah. Ancaman yang dibawa oleh Zhu Qilin dan Zhu Feng semuanya musnah. Hari ini, tidak ada orang, benda yang bisa menyelamatkan klan iblis. Menghadapi ini, pasukan besar menangis iblis berduka dan menangis. Zhu Qilin dikalahkan. Zhu Feng juga dikalahkan. 3 kaisar iblis tahu bahwa tidak ada orang lain untuk menyelamatkan mereka. Belum lagi hal lain, hanya dengan api semrawut yang terbakar semakin kuat mereka bertiga dapat dengan mudah dibunuh oleh ini. Saat ini, hanya ada 2 jalan yang tersisa sebelum mereka. Yang pertama adalah membubarkan klan iblis dan menyerah dengan berlutut. Yang kedua adalah bersumpah untuk melawan, dan kemudian klan akan dihancurkan. Untuk menjaga semangat klan iblis dan mempertahankan kehendak klan iblis, 3 kaisar iblis tidak berniat untuk melarikan diri, mereka juga tidak bermaksud untuk menyerah. Pada saat ini, pertempuran gagah berani. Apakah satu-satunya pilihan mereka? Leluhur setan. Di atas kekosongan, dalam seruan tangisan berdarah, Jiu Xiao berlutut di kekosongan, menghadap ke arah dataran tinggi Yunding dan jatuh. Leluhur setan. Ada suara ratapan lain, dan Qing Chang berlutut di atas kehampaan, menghadap ke dataran Yunding, dan merobohkannya. Leluhur setan. Ratapan ketiga terdengar, dan tubuh angin yang sobek mendorong Jin San, dan jatuh seperti pilar batu giok, jatuh. Melihat ke Yunding Plateau aula leluhur klan iblis. Di sana, patung leluhur iblis dibangun. Dalam suara ratapan, Jiu Xiao menangis seperti darah. Yao Su, Jiu Xiao memiliki kepercayaan Anda dan tidak dapat terus menjaga klan iblis. Hari ini, Jiu Xiao hanya dapat mempertahankan martabat klan iblis dengan kematian. Kata-kata Jiu Xiao baru saja jatuh, merobek angin lalu dengan sedih berkata, Yao Su. Anginnya tidak kuat, dan kamu tidak bisa menjaga iblis yang kamu bangun dengan tanganmu sendiri. Hari ini, air mata angin mati untuk melindungi keagungan iblis. Begitu kata-kata angin yang berhamburan jatuh, Qing Chang berkata dengan sedih, Yao Su. Qing Chang tidak kompeten dan tidak dapat memenuhi kepercayaanmu. Hari ini, Qing Chang hanya bisa mati untuk mempertahankan kemuliaan klan Yao. Dengan 3 kaisar iblis, suara isak tangis dan meratap. Saat berikutnya, di atas dataran tinggi Yunding, cahaya megah 5 warna naik ke langit. Di antara cahaya 5 warna yang sengit, sosok ilusi, kabur yang dibentuk oleh cahaya 5 warna yang kental, naik dari atas dataran tinggi Yunding. Apa? Ini tidak mungkin. Dia memandang Yunding Plateau, tanah surgawi, hantu yang berdiri dengan bangga, dan Chu Xingyun tidak bisa menahan ngeri. Hantu ini adalah tubuh jasa sejati yang hanya bisa dikondensasi oleh ras terkuat. Ada tubuh pahala sejati, selama Anda mengumpulkan pahala, Anda dapat mencapai tubuh leluhur abadi. Tetapi seberapa mudahkah mengkonsolidasikan jasa ini? Naga tidak pernah bisa mengkonsolidasikan jasa mereka. Jika Anda ingin mengkonsolidasikan tubuh jasa sejati, Anda harus menjadi ras terkuat, dan setelah 1 miliar tahun pengorbanan dan doa, Anda dapat bersatu perlahan. Sejak awal dunia, sudah saatnya Chu Xingyun hidup. Di antara seluruh dunia, hanya naga dan ras iblis yang dapat menyingkat tubuh jasa sejati. Kelebihan dari tubuh sejati hanya dapat dikondensasi oleh ras terkuat. Dengan kata lain, hanya nenek moyang dari 10.000 ras yang memenuhi syarat untuk menyingkat tubuh jasa sejati. Sejak fajar bumi, hanya ada klan naga dan iblis, yang telah menjadi yang tertinggi dari 10.000 klan. Selain itu, dari awal hingga akhir, klan naga gagal mengkonsolidasikan pahala sejati. Jika Anda ingin mengkonsolidasikan pahala sejati, Anda harus menjadi kepercayaan keluarga dan keberadaan yang dicintai. Sudah luar biasa bahwa ras iblis dapat mengkonsolidasikan manfaat jasa. Apa yang lebih luar biasa adalah berapa lama klan iblis bangkit. Dalam periode waktu yang begitu singkat, klan iblis telah meringkas kelebihan jasa yang tidak mungkin. Satu-satunya penjelasan, lebih dari 90% orang-orang klan iblis setia kepada leluhur iblis, dan seluruh keluarga mengabadikan leluhur iblis sebagai hadiah dari anak-anak leluhur iblis. Selain itu, orang-orang iblis ini juga harus tulus dan mengagumi dan suka memakai leluhur iblis.
Tetapi bagaimana ini mungkin? Leluhur iblis itu, di mana kemampuannya, sehingga semua klan iblis dapat mengaguminya, mencintainya dan memujanya. Chu Xingyun kagum dan iri. Tiba-tiba, Chu Xingyun memikirkan fakta mengerikan. Meskipun klan iblis dibentuk oleh penggabungan klan Phoenix dan klan Kirin, namun, Zhu Feng dan Zhu Qilin bukan nenek moyang iblis. Lebih tepatnya, Zhu Feng adalah Feng Zhu, Zhu Qilin adalah Qilin Zhu. Klan iblis lahir di tangan Huli, jadi Huli adalah leluhur iblis. Melihat jauh di atas dataran tinggi Yunding, cahaya dan bayangan warna-warni ilusi, meskipun tidak serupa bentuknya dengan Huli, tetapi ini adalah kasus dalam mimpi percobaan. Tubuh asli Chu Xingyun adalah tubuh naga hitam, bukan bentuk manusia. Suami, di antara pemikiran cepat Chu Xingyun, suara pemalu terdengar dari belakangnya. Memutar kepalanya dengan takjub, Ao Min, yang secara alami pemalu dan pemalu, melihat air mata di wajahnya dan menatapnya dengan ketakutan. Melihat Ao Min dengan curiga, Chu Xingyun tidak mengerti mengapa dia menangis, apalagi apa yang dia takuti. Cobalah untuk melunakkan suaranya, Chu Xingyun berkata, ada apa, ada apa? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Ao Min mengangguk dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak pernah memiliki keberanian untuk berbicara. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, kami adalah suami dan istri. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda bisa mengatakannya. Bagaimanapun, saya tidak akan marah dan tidak akan menyalahkan Anda. Mengangguk diam-diam, Ao Min menyeka air mata di wajahnya dan dengan lembut menutupi dadanya dan berkata, aku tidak tahu mengapa aku pikir klan iblis itu sangat menyedihkan, tidak bisakah kau tidak membunuh mereka? Menghadapi permintaan Ao Min, Chu Xingyun segera mengerutkan kening. Lama bernafas, Chu Xingyun menatap Ao Min dalam-dalam, kebajikan kepada musuh adalah kekejaman terbesar bagi dirimu sendiri. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, sekarang, jika aku melepaskan klan iblis ini, maka 10 juta tahun kemudian, setelah klan iblis naik lagi, klan naga akan dihancurkan oleh klan iblis, ini yang ingin kau lihat apakah itu? Di hadapan kata-kata Chu Xingyun, Ao Min tiba-tiba menjadi tidak koheren. Melihat Chu Xingyun dengan panik, Ao Min menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, jangan berdebat denganku, aku juga tahu seharusnya tidak seperti ini, tapi aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa dengan mereka. Di antara kata-kata itu, Ao Min melompat keluar dari Jiulong. Di atas kekosongan, Ao Min berbalik, membuka lengannya dan mencegat sebelum Yunding Canyon. Dengan berlinang air mata, Ao Min berkata, maafkan aku, suami, tubuh selir tidak tahu mengapa ini terjadi, atau apakah kamu tahu mengapa kamu ingin melakukan ini, tapi untuk membunuh klan setan, tolong bunuh tubuh selir terlebih dahulu. Kamu, saya, menghadapi tanggapan yang aneh dari Ao Min, Chu Xingyun tidak bisa tidak terkejut. Apa yang terjadi, bagaimana mungkin Ao Min tidak bisa dijelaskan, tiba-tiba menjadi baik hati, dan melompat dengan berani, berusaha melindungi iblis. Tidak, pasti ada masalah. Apa masalahnya? Ao Min, pengecut dan pemalu secara alami, di mana keberanian untuk melompat keluar untuk melakukan yang benar dengan suaminya, dan bahkan melindungi klan iblis. Pada saat yang sama dengan Chu Xingyun bingung, di sisi lain, di atas dataran Yunding, semua monster berduka. Dengan 3 kaisar iblis, setelah membuat keputusan para martir, semua pasukan iblis telah mengetahui nasib mereka. Pasukan klan iblis, 9 menjadi binatang, hanya 10% adalah burung. Dan semua binatang percaya pada pikiran, tetapi Dewa Bulan. Pada saat itu, Huyun dan Huyue masing-masing memerintah ras burung dan orc. Oleh karena itu, setelah pembentukan klan iblis, Huyun didirikan sebagai leluhur iblis, dan Bulan Rubah adalah Dewa Bulan dari klan iblis. Nenek moyang iblis dan Dewa Bulan bergabung dalam ras iblis Dewa Leluhur. Oleh karena itu, pada saat ini ketika klan iblis dalam bahaya, semua pasukan klan iblis tidak hanya berdoa kepada leluhur iblis, tetapi juga berdoa kepada Dewa Bulan klan iblis. Meskipun klan iblis didirikan oleh divisi militer klan Tianhu, Huyun. Namun, pada kenyataannya, tanpa kerjasama Dewa Bulan, perlombaan setan tidak dapat dibangun. Karena itu, walaupun hanya ada satu leluhur iblis, di mata suku iblis, status Dewa Bulan tidak lebih rendah dari leluhur iblis. Nenek moyang iblis ditambah Dewa Bulan menyatukan klan iblis bersama-sama. Oleh karena itu, klan iblis tidak hanya menghormati klan iblis, tetapi juga menghormati Dewa Bulan. Untuk klan iblis, Dewa Leluhur sangat diperlukan, dan keduanya berjalan seiring. Dengan doa ratusan juta tentara klan iblis, saat berikutnya, di atas langit, sinar bulan langsung diproyeksikan. Cahaya bulan yang lemah, meskipun tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan. Tetapi ketika cahaya bulan berlalu, awan gelap tersapu dalam sekejap. Di bawah perhatian semua orang, cahaya bulan yang lembut dan terang jatuh dari kubah langit, dan di samping leluhur iblis, terkondensasi menjadi hantu putih bulan. Melihat cahaya bulan yang jatuh dari langit, mata Chu Xingyun tiba-tiba membeku. Awalnya, Chu Xingyun berpikir bahwa dengan kekalahan Zhu Feng dan Zhu Qilin, tidak akan ada lagi kekuatan di dunia ini untuk menghentikannya dari menghancurkan klan iblis. Tapi kenyataannya menamparnya dengan keras. Melihat di bawah langit, 2 cahaya redup dan bayangan, Chu Xingyun menunjukkan senyum yang sangat pahit.
Meskipun dua cahaya dan bayangan ini sangat ilusi, mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan mereka bahkan tidak dapat menjaga ras iblis. Tetapi menghadapi dua cahaya dan bayangan ini, Chu Xingyun tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas tubuh berjasa suku berwarna-warni, adalah instruktur militer suku Tianhu Huhu berubah menjadi Huli. Dan sekarang ini proyeksi dari langit, proyeksi bulan Dewa Bulan Putih, adalah divisi klan rubah langit Hu Yue. Di masa lalu, bahkan jika Huli dan Sui Qianyu berhenti, Chu Xingyun tidak akan pernah berhenti, dan dia pasti akan menghapus klan iblis. Tapi sekarang tidak berbeda dengan di masa lalu, banyak hal berbeda. Sebelum Chu Xingyun membuka mimpi persidangan, Huli meninggal karena bunuh diri agar tidak menyeret Chu Xingyun. Jika tidak ada mukjizat, Huli pada dasarnya tidak berjiwa, dan tidak ada kemungkinan reinkarnasi. Tapi sekarang, sebelum Chu Xingyun, itu benar-benar keajaiban. Sebagai leluhur iblis, Huli memiliki jasa dan tubuh paling awal 100 juta tahun yang lalu, yang gila. Selama ada pahala dan kebajikan, maka, selama klan iblis tidak dihancurkan, Huli seperti leluhur lainnya dan abadi. Akibatnya, Chu Xingyun menghadapi pilihan yang sulit. Untuk menghancurkan klan iblis, perbuatan sebenarnya dari klan iblis akan menghilang, dan masa depan Huli secara alami akan mati sepenuhnya, dan tidak ada kemungkinan reinkarnasi. Dan jika Huli benar-benar leluhur setan, dan Chu Xingyun tidak menghancurkan klan iblis. Ya, bahkan jika masa depan Huli meninggal karena kematiannya, dia masih bisa memasuki reinkarnasi dan muncul lagi di dunia ini. Berpikir cepat, Chu Xingyun mengambil napas dan mengintegrasikan pikirannya ke jalan surga, dan mulai menghitung. Ini adalah masalah yang sangat penting. Chu Xingyun harus membuat perhitungan yang cermat sebelum membuat keputusan akhir. Setelah menjadi leluhur setan, Chu Xingyun memperoleh leluhur sihir Suanguang yang dianugerahkan oleh Heavenly Dao. Cahaya misterius itu bisa digambarkan sebagai misterius dan misterius, tidak hanya mewakili identitas leluhur iblis, tetapi juga kunci yang dapat menghubungkan surga dan menjelajahi misteri surga. Dengan kunci ini, Chu Xingyun dapat mengintegrasikan pikirannya ke dalam Heavenly Dao dan menjelajahi banyak rahasia di bawah Heavenly Dao. Tanpa kunci ini, tidak ada hak seperti itu. Belum lagi nenek moyang sihir Suanguang. Di sisi ini, Chu Xingyun menggabungkan pikirannya ke Dao Surgawi dan menyelidiki dengan kecepatan penuh. Melihat sekeliling, di antara mata Chu Xingyun, ada lampu warna-warni, seperti awan dan bayangan, yang beredar di udara. Di antara rotasi warna-warni, secara bertahap, mata Chu Xingyun secara bertahap redup. Di surga, Chu Xingyun mengunci target pada leluhur iblis, dan mencari dengan kecepatan penuh di sepanjang sumbu waktu ke arah masa depan. Itu gelap sebelumnya, dan kemudian tiba-tiba cerah. Pada saat berikutnya, di depan Chu Xingyun, sebuah planet yang sangat akrab muncul, bintang roh sejati. Di mata ngeri Chu Xingyun, matanya menembak ke arah planet yang akrab dengan sangat cepat. Di dalam istana Jiuhan, dalam tangisan yang garing, seorang bayi yang dibungkus dengan pakaian lampin berjuang dengan tangan berwarna merah muda dan seperti lotus. Mendengar teriakan itu, beberapa gadis dari istana Jiuhan mengambil bayinya dengan makeup merah muda dan mengganti popok untuknya dan memberi makan Bing Lian dan Lu. Segera, bayi perempuan dengan makeup merah muda dan batu giok membuat senyum manis, dan dia tidur dengan senyum manis di wajahnya. Dari langit di atas, tatapan Chu Xingyun menatap bayi perempuan dengan makeup dan giok merah muda, dan dunia batin akan runtuh. Meskipun itu hanya bayi kecil, saat ini, tempat ini, identitas bayi perempuan ini, Chu Xingyun, bahkan jika dia bodoh, pasti bisa menebak. Kamu Qianhan. Bayi perempuan ini pasti Ye Qianhan. Dengan kata lain, nenek moyang iblis itu adalah Huli, dan Huli ternyata adalah Ye Qianhan. Di mata ngeri Chu Xingyun, gambar di depannya dipercepat ribuan kali dan beredar dengan cepat. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, gadis kecil dengan makeup dan giok merah muda berbaikan setiap hari. Sebagai murid tertutup Ye Suesang, gadis kecil ini dengan make-up merah muda dan batu giok yang dibuat dengan nama keluarga master, nama keluarga Ye. Dapat dilihat bahwa Ye Suesang mencintai murid tertutup ini, tidak hanya memberinya nama keluarga Ye, tetapi juga memberinya nama yang sangat bagus Qianhan. Benar saja, seperti yang ditebak Chu Xingyun, bayi perempuan ini dengan riasan pink dan riasan giok adalah Ye Qianhan. Di bawah tatapan Chu Xingyun, Ye Qianhan tumbuh dewasa di pakaiannya. Ye Qianhan sangat cantik ketika dia masih kecil. Dengan bertambahnya usia, keindahan Ye Qianhan juga bisa digambarkan sebagai perubahan ke-18 wanita, semakin indah semakin banyak. Seiring berjalannya waktu, ada seorang gadis tambahan di istana Jiuhan. Gadis ini tidak lain adalah Sui Liuxiang. Dengan kedatangan Sui Liuxiang, Ye Suesang tampak sedikit berempati. Di bawah perintah Ye Suesang, Ye Qianhan pindah dari pagoda kuno Qianhan, dan menyerahkan diri ke Sui Liuxiang tempat dia tinggal sejak kecil. Meskipun, di dalam pagoda kuno Qianhan angin dingin menggigit, tetapi ada tempat terbaik untuk berlatih di seluruh istana Jiuhan. Rasa sakit tidak bisa dihindari. Tapi seperti yang dikatakan Ye Suesang, bau Jianfeng keluar dari penajaman, dan aroma bunga prem berasal dari rasa dingin yang pahit. Bagaimana saya bisa menjadi manusia jika saya tidak bisa memakan penderitaan dari penderitaan itu?
Melihat air dan aroma tinggal di tanah Dong Tianfu terbaik setiap hari, tetapi menangis dan menangis setiap hari, Ye Qianhan selalu berpikir dia palsu. Tempat-tempat terbaik diberikan kepadanya, apalagi yang tidak memuaskannya. Di bawah kondisi pikiran yang tidak seimbang, Ye Qianhan mulai menargetkan Sui Liuxiang dan sering melecehkannya untuk menyeimbangkan perasaan kehilangan batinnya. Waktu terus berlalu hari demi hari. Akhirnya, hari ini, Ye Xuesang memanggil Ye Qianhan, dan memberi Tianxian untuk mengendalikan batu hatinya, dan memberikannya padanya. Selanjutnya, Ye Xuesang menyerahkan Ye Qianhan tugas untuk menjelajahi wilayah padat bintang. Antara aliran gambar, segera, di Xinchenzong itu, Ye Qianhan pertama kali melihat Chu Xingyun di masa mudanya. Sebelumnya, menurut Chu Xingyun, Ye Qianhan terlalu bangga. Aku berjalan dan mengangkat dadaku, tidak terlihat memicing, seolah-olah semua orang adalah seekor ayam dan seekor anjing. Tetapi pada kenyataannya, Ye Qianhan benar-benar tidak begitu sombong dan tidak terlalu dingin. Dari ingatan, Ye Qianhan tinggal di istana Jiuhan, dikelilingi oleh wanita, bukan pria. Oleh karena itu, kamu Qianhan sebenarnya tidak sombong, atau dingin. Alasan mengapa dia berperilaku sangat dingin adalah karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghubungi orang-orang itu. Perlu disebutkan, meskipun Ye Qianhan belum melakukan kontak dengan pria, dia bukan gadis yang kekanak-kanakan. Ye Qianhan tahu apa yang harus dia ketahui. Bahkan, favorit Ye Qianhan adalah novel-novel tentang talenta dan manusia klasik itu. Untuk deskripsi dalam novel, cinta yang pedih bahkan lebih merindukan. Sangat disayangkan bahwa hanya ada perempuan dan tidak ada laki-laki di istana Jiuhan. Melihat ke atas dan ke bawah istana Jiuhan, aku bahkan tidak bisa menemukan rambut pria. Sebenarnya, Ye Qianhan sangat iri dengan air dan aroma itu masuk akal. Mereka juga perempuan, dan mereka seusia satu sama lain. Namun, Sui Liuxiang memiliki orang yang dicintai, dan orang yang dicintainya juga sangat mencintainya. Iri, benci. Ini mungkin bukan karakteristik wanita. Tetapi lebih tepatnya, lebih dari 90% wanita memiliki jenis psikologi ini. Ye Qianhan memang jenius meskipun berkultivasi. Di generasi yang lebih muda, dia benar-benar tak terkalahkan dan tak terkalahkan di dunia. Tetapi kekuatan individu tidak ada hubungannya dengan pikirannya. Bukannya jika seseorang berlari cepat, melompat tinggi, dan memiliki kekuatan besar, ia harus sangat cerdas, dan pikirannya harus tumbuh menjadi orang tua. Bahkan, untuk para beku generasi muda, semakin tinggi kekuatan, semakin sulit mereka berlatih. Semakin keras Anda berlatih, semakin sedikit kontak yang Anda miliki dengan dunia luar. Semakin sedikit peluang untuk berhubungan dengan dunia luar, semakin mudah mentalitas mereka. Terlepas dari kekuatan Ye Qianhan, generasi muda adalah yang terbaik. Namun, sejauh menyangkut pikiran, Ye Qianhan adalah gadis biasa. Tanpa akumulasi bertahun-tahun dan tanpa mengalami terlalu banyak hal, seseorang tidak dapat tumbuh atau menjadi dewasa dan mengalami kecelakaan tanpa alasan. Ye Qianhan, yang keluar untuk pertama kalinya, meskipun permukaannya tampak beku. Tetapi di sudut siapapun, dia sebenarnya tak berdaya, bingung, bahkan kesepian. Yang disebut Yun Xiang Hua Xiang Rong. Remaja mana yang tidak bergairah, dan gadis mana yang tidak merenungkan musim semi. Pertama kali saya melihat Chu Xingyun, meskipun di permukaan, Ye Qianhan belum pernah melihat Chu Xingyun sama sekali, dan dia terlihat sangat bangga dan buta. Tetapi pada kenyataannya, pada saat ini, di bawah pengamatan Chu Xingyun di tingkat Mozu, Ye Qianhan diam-diam menggunakan cahaya sisa untuk melirik Chu Xingyun. Apa yang membuat Chu Xingyun paling memalukan adalah pandangan ini sangat halus, dan frekuensinya terlalu tinggi. Hampir setiap 3 atau 2 napas, Ye Qianhan tidak akan bisa mengendalikan pandangannya, dan dengan pandangan sekilas, dia dengan cepat menariknya. Meskipun di permukaan, Ye Qianhan masih sangat dingin. Tapi di bawah wajah seputih salju itu, kulit putih dan lembut itu diam-diam menunjukkan sentuhan merah. Di mata orang lain, ini hanya kulit Ye Qianhan yang cukup baik. Namun pada kenyataannya, resep Tianxian yang dipraktikkan Ye Qianhan ada di jalan yang dingin. Biasanya, kulit Ye Qianhan putih seperti salju, tanpa jejak darah. Oleh karena itu, momen kemewahan Ye Qianhan bukan karena kulit yang baik, tetapi karena kegembiraan dan rasa malu. Cinta pada pandangan pertama. Kedengarannya sangat fantasi. Namun nyatanya, pria dan wanita ganteng benar-benar memiliki pesona seperti itu. Selama Anda tampan sampai tingkat tertentu, selama Anda cantik sampai tingkat tertentu, Anda dapat dengan mudah jatuh cinta dengannya secara sekilas. Mereka yang tidak percaya pada cinta pada pandangan pertama pasti belum pernah melihat pria tampan dan wanita cantik. Gambar mengalir cepat. Di bawah tatapan Chu Xingyun, realem bintang dibuka. Ye Qianhan juga memasuki dunia rahasia bintang. Selanjutnya, itu di ruang padat bintang, antara Chu Xingyun dan Ye Qianhan, saat itu. Pada saat itu, kehidupan Sui Liuxiang ada di tangan Ye Qianhan. Setelah Ye Qianhan meninggal, aroma air pasti akan hilang.
Oleh karena itu, untuk melindungi Sui Liuxiang, Chu Xingyun harus menyingkirkan kebenciannya terhadap Ye Qianhan, dan dengan putus asa mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Beberapa kali berturut-turut, dia menyelamatkan Ye Qianhan dari keputusasaan yang sekarat. Untuk Chu Xingyun, Ye Qianhan adalah cinta pada pandangan pertama. Sekarang, di ruang bintang yang sangat berbahaya dan padat ini, dia telah menyelamatkan hidupnya berulang kali. Serius, Ye Qianhan benar-benar terkesan. Adik lelaki yang tampan, sangat lembut, sangat perhatian, dan baginya, bahkan hidup tidak diperlukan, yang membuatnya gelisah. Oleh karena itu, meskipun permukaan Ye Qianhan masih sangat dingin, tetapi embun beku di hatinya sudah mencair. Jauh di dalam, sepotong kelembutan. Seluruh dunia batin penuh dengan bayangan Chu Xingyun. Pada akhirnya, ketika keduanya lolos ke formasi besar di sepanjang jalan. Di bawah ketekunan Chu Xingyun, kesadaran sudah bingung, dan Ye Qianhan keliru karena aroma air. Setelah pengakuan mendalam, Ye Qianhan jatuh sepenuhnya. Menghadapi permintaan Chu Xingyun, Ye Qianhan tidak memiliki perlawanan. Meskipun sakit karena melanggar melon, Ye Qianhan mengerutkan kening. Tapi aku bisa mendedikasikan diriku padanya. Mampu memiliki dia sepenuhnya dan sepenuhnya. Dunia batin Ye Qianhan sangat bahagia, sangat bahagia. Apa yang Ye Qianhan tidak harapkan adalah bahwa setelah malam itu, dia hamil. Pada awalnya, dia masih berusaha bersembunyi. Tapi hal semacam ini hanya bisa disembunyikan untuk sementara waktu, tidak mungkin disembunyikan seumur hidup. Saat perut semakin besar setiap hari, Ye Qianhan tahu dengan jelas, kecuali dia dengan kejam membunuh janinnya, jika tidak tuannya akan tahu cepat atau lambat. Dalam kasus gadis-gadis lain, mungkin anak itu diambil begitu dia mengertakkan giginya. Tapi Ye Qianhan menolak untuk. Anak ini adalah kristalisasi cinta antara dia dan Chu Xingyun. Bahkan jika dia tidak berjuang untuk hidupnya, dia akan menjaga anak-anak mereka. Pada akhirnya, Ye Qianhan akhirnya gagal bersembunyi, dan Ye Xuesang melihat kebenarannya. Melihat foto itu, Ye Qianhan menderita teguran kejam dari Ye Xuesang, dan tersiram air mata oleh bulu mata. Jika memungkinkan, Chu Xingyun ingin menjangkau dan memeras rok salju malam. Tapi gambar-gambar ini hanya gambar ilusi. Bahkan jika Chu Xingyun mengulurkan tangannya, dia tidak bisa mengubah apapun. Untuk mengusir ayah dari anak itu, Ye Xuesang menggunakan Jiuhan Palace 9 Crit siksaan. Akupuntur es, Whiplash, serangan es. Tetapi menghadapi siksaan Ye Xuesang, Ye Qianhan mengertakkan giginya, dan menolak untuk menyebutkan nama Chu Xingyun. Pada akhirnya, Ye Xuesang sangat marah sehingga dia menutup Ye Qianhan ke gua es. Gua es itu adalah jadi aslinya dari zaman kuno, tetapi semua orang yang terkunci di dalamnya, tanpa kecuali, semua dibekukan sampai mati dan berubah menjadi patung es. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.